Nottingham Forest dikabarkan telah mengalihkan perhatian mereka ke bek Chelsea Renato Veiga setelah gagal mendatangkan Federico Gatti dari Juventus. Forest sebelumnya menawarkan kontrak menggiurkan pada Gatti, tetapi pemain asal Italia itu lebih tertarik bertahan di Turin. Kini, menurut laporan Give Me Sport, Renato Veiga yang sedang dipinjamkan ke Juventus menjadi target baru Forest untuk memperkuat lini belakang. Pemain 21 tahun itu dinilai memiliki potensi besar dan fleksibilitas bermain di berbagai posisi. Perekrutan Veiga dinilai sebagai langkah cerdas mengingat potensinya yang besar. Hansi Flick memberikan kabar menggembirakan bagi Barcelona jelang leg kedua semifinal Liga Champions kontra Inter Milan. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan Robert Lewandowski pulih lebih cepat dari perkiraan awal. Penyerang andalan Blaugrana tersebut sempat absen di leg pertama karena cedera otot sejak pertengahan April. Kini pemain berusia 36 tahun itu disebut sudah bisa kembali memperkuat tim pada laga penting di Giuseppe Meazza. Dengan agregat sementara 3-3, kehadiran Lewandowski di laga leg kedua nanti tentu menjadi angin segar bagi Barcelona. Manchester United telah menetapkan harga jual untuk Antony. Pemain berusia 25 tahun itu memang menunjukkan performa gemilang sejak dipinjamkan ke Real Betis pada Januari lalu. Namun, kesepakatan peminjaman Antony ke Betis tidak mencakup opsi atau kewajiban pembelian permanen, sehingga ia dijadwalkan kembali ke Old Trafford setelah musim ini berakhir. Real Betis sendiri sangat ingin mempertahankan Antony, akan tetapi harga yang diminta MU menjadi kendala utama. Menurut laporan El Chiringuito, MU mematok harga antara 40 hingga 50 juta euro untuk melepas Antony di musim panas nanti. Presiden Santos Marcelo Teixeira mengungkapkan bahwa klub sedang berupaya memperpanjang kontrak Neymar hingga Piala Dunia 2026 meski sang pemain masih berkutat dengan masalah cedera. Sejak comeback Oktober lalu setelah cedera lutut serius, Neymar terus mengalami gangguan pada otot kakinya. Pemain berusia 33 tahun itu baru mencatat 9 penampilan bersama Santos dengan torehan 3 gol dan 3 assist. Kendati Neymar belum kembali berlatih, manajer Santos menegaskan bahwa kehadiran sang pemain tetap memberikan dampak positif bagi tim. Ada gosip baru seputar masa depan Luis Diaz. Manajemen Liverpool dikabarkan ingin memperpanjang kontrak sang penyerang di akhir musim nanti. Pemain berusia 28 tahun itu memang tengah digosipkan akan cabut dari Anfield. Penyebabnya karena Diaz kesulitan untuk tampil konsisten di musim ini. Namun Sky Sport melaporkan bahwa Liverpool tidak berniat melepas Diaz. Sebaliknya, The Reds malah ingin memperpanjang kontrak sang penyerang. Menurut laporan tersebut, Liverpool masih ingin mempertahankan Diaz di musim depan. Meski kerap tampil inkonsisten, ia dirasa masih dibutuhkan The Reds. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan menjual klub Prancis miliknya OG Sinis. Dilaporkan media-media Inggris, Sir Jim Ratcliffe menunjuk bank di New York Lazard untuk penjualan Nice. Nilai penjualannya ditaksir ada di angka 250 juta euro atau setara 4,6 triliun rupiah. Menurutnya, pamor Ligue 1 diyakini membuat Ratcliffe ambil langkah tersebut. Diketahui Ratcliffe memang berfokus penuh ke Manchester United. Ratcliffe punya misi untuk membawa MU kembali berjaya. Langkah-langkah tegas akan diambil di musim panas nanti dengan melakukan cuci gudang pemain. Gagal gabung AC Milan, Fabio Paratici dikabarkan akan kembali bergabung dengan mantan klubnya Tottenham Hotspur setelah skorsingnya dicabut nanti. Seperti diketahui, Paratici dijatuhi hukuman skorsing selama 30 bulan oleh FIGC yang kemudian dikuatkan dan diperpanjang di seluruh dunia oleh FIFA. Itu berarti dia dilarang terlibat dalam pengelolaan klub manapun hingga tanggal 20 Juli mendatang. Itu berarti dia dilarang terlibat dalam pengelolaan klub manapun hingga tanggal 20 Juli mendatang. Kini menurut laporan TBR Football, Paratici telah menyetujui persyaratan untuk kembali ke Tottenham setelah hukumannya dicabut pada bulan Juli. Pria 52 tahun itu akan kembali menduduki peran direktur teknis klub. Real Madrid dilaporkan sedang memantau situasi kontrak Theo Hernandez di AC Milan yang tengah mengalami ketidakpastian. Bek kiri Prancis itu menjadi incaran potensial bagi Los Blancos yang melihat peluang untuk memulangkan mantan pemainnya ke Santiago Bernabeu. Kontrak Theo dengan AC Milan akan berakhir pada Juni 2026. Namun hingga kini belum ada kemajuan berarti dalam negosiasi perpanjangan kontraknya. Ketidakpastian ini dimanfaatkan oleh Real Madrid yang siap bergerak cepat. Laporan dari AS menyebutkan bahwa Madrid berencana mengajukan tawaran resmi untuk Theo pada musim panas mendatang.
AC Milan tergoda untuk merekrut Hans Nicolosi Caviglia. Pemain berusia 24 tahun tersebut menjadi opsi alternatif bagi Samuel Ricci di bursa transfer musim panas. Nicolosi saat ini bermain untuk Venezia, namun jika Venezia terdegradasi pada akhir musim, maka mantan gelandang Bianconeri tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu pemain yang hengkang demi mengejar kesempatan bermain di level tertinggi. Venezia saat ini berada di posisi ke-18 dalam klasemen Serie A, terpaut 1 poin dari zona aman dengan 3 laga tersisa di musim ini. Everton dikabarkan siap bersaing dengan Chelsea dan Manchester United untuk mendatangkan penyerang Ipswich Town Liam Delap di musim panas ini. Menurut laporan tim Tol, ketiga tim siap bersaing ketat demi mengamankan tanda tangan penyerang berusia 22 tahun tersebut. Delap tampil mengesankan musim ini dengan mencetak 12 gol dalam 33 pertandingan. Performanya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu prospek terpanas di bursa transfer. Everton yang baru saja mengalami perubahan kepemilikan ingin menjadikan Delap sebagai simbol awal dari era baru mereka. Kobbie Mainoo dikabarkan akan segera menandatangani kontrak baru di Manchester United yang akan membuatnya bertahan di Old Trafford lebih lama. Pemain berusia 19 tahun ini telah menjadi sosok yang dikagumi publik Old Trafford. United juga sangat menyadari pentingnya mempertahankan talenta lokal. Kini setelah lebih dari 1 tahun negosiasi yang mandek, ada kabar baik datang. Menurut laporan dari Graham Bailey, kontrak baru untuk Mainoo semakin dekat. Diskusi internal disebut berjalan positif dan kedua pihak yakin kesepakatan segera tercapai. Paris Saint-Germain dikabarkan siap bersaing dengan 2 klub Eropa untuk mendatangkan Evan Dika dari AS Roma pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Fichajes, bek tengah asal Pantai Gading itu dipandang sebagai sosok ideal oleh pelatih Luis Enrique untuk memperkuat pertahanan Les Parisiens, terutama di tengah ketidakpastian masa depan Presnel Kimpembe. Nilai transfer sang pemain diperkirakan berada di kisaran 25 juta sampai 34 juta pound sterling. Di tengah persaingan ketat ini, masa depan Evan Dika kini berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan melanjutkan karir di Ligue 1 atau memilih tantangan di Premier League? 5 klub Eropa dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek tengah milik Barcelona Eric Garcia pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Fichajes, pemain asal Catalunya tersebut kini tengah didekati oleh Girona, Real Sociedad, Real Betis, Como, dan Tottenham Hotspur. Masing-masing klub memandang Garcia sebagai solusi potensial untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Sementara itu Barcelona berada dalam posisi dilema mempertahankannya atau melepasnya demi keuntungan finansial. Meski bukan pilihan utama di skuad Blaugrana, Garcia mendapat penilaian positif dari pelatih mereka, Hansi Flick. Manchester United dikabarkan akan segera melakukan pendekatan demi mendatangkan bek Bayer Leverkusen Jonathan Tah di musim panas tahun ini. Laporan terbaru dari Florian Plettenberg mengatakan bahwa Manchester United telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Tah mengenai potensi kepindahan secara gratis. United melihat Tah sebagai sosok yang tak hanya mampu memperkuat sistem 3 bek milik Amorim, tetapi juga sebagai pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi pemain muda MU. Pengalaman serta kualitas bertahannya dinilai dapat memberikan dampak langsung baik di dalam maupun di luar lapangan. Spekulasi masa depan Marcus Rashford memasuki babak baru. Arsenal dikabarkan mencoba merekrut sang penyerang di musim panas nanti. The Mirror melaporkan bahwa Mikel Arteta sangat tertarik untuk memboyong Rashford. Ia dinilai bakal menjadi opsi yang bagus untuk lini serang The Gunners. Pasalnya, Rashford bisa bermain di sektor sayap dan juga sebagai penyerang nomor 9. Arsenal tampaknya akan menyeriusi proses transfer Rashford. MU sendiri dikabarkan sudah menetapkan harga jual sang pemain. Mereka menginginkan mahar sekitar 50 juta pound sterling untuk jasa Rashford. Bayern Munich selangkah lagi menjadi juara Bundesliga Jerman pekan ini. Namun pesta gelar juara mereka harus tertunda usai ditahan RB Leipzig 3-3. Leipzig berhasil unggul 2 gol lebih dulu lewat Benjamin Sesko di menit 11 dan Lukas Klosterman di menit 36. Bayern menyamakan kedudukan melalui gol Eric Dier di menit 62 dan Michael Olise di menit 63. Setelah itu Leroy Sané membawa Bayern berbalik unggul di menit 83. Namun pada menit 90+4, gol Yusuf Poulsen menutup laga dengan skor akhir 3-3. Bayern masih bisa menjadi juara pekan ini dengan catatan Bayer Leverkusen gagal mengalahkan Freiburg. Jika Leverkusen menang, Bayern hanya butuh 1 poin pekan depan untuk bisa memastikan juara. Arsenal menderita kekalahan pada pekan ke-35 Premier League. Sempat unggul di babak pertama, meriam London disikat Bournemouth 1-2.
Laga ini berlangsung di Emirates Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Tuan rumah unggul 1-0 di paruh pertama via gol Declan Rice. Namun Bournemouth mencetak 2 gol selepas turun minum lewat Dean Huijsen dan Evan Nilsson. Skor 2-1 untuk The Cherries menjadi hasil akhir pertandingan ini. Kekalahan ini membuat Arsenal tetap berada di urutan kedua klasemen Liga Inggris dengan 67 poin, berjarak 3 angka dari Manchester City di posisi ketiga. Inter Milan menjamu Hellas Verona pada laga lanjutan Liga Italia. Bermain di Giuseppe Meazza Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Inter tampil dominan sejak babak pertama dimulai. Mereka bahkan sudah bisa unggul saat laga baru berjalan 9 menit. Christian Aslani membuka skor melalui titik putih dan membawa Inter unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, dominasi Inter terus berlanjut. Namun Nerazzurri kesulitan melewati rapatnya pertahanan Verona. Alhasil tak ada gol tambahan tercipta dan skor 1-0 untuk kemenangan Inter Milan bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Inter kini mengoleksi 74 poin dan berada di posisi 2 klasemen. Barcelona menghadapi Real Valladolid pada laga Jornada ke-34 Liga Spanyol. Bermain di Stadion Nuevo, Blaugrana mendominasi jalannya pertandingan. Meski begitu, Barcelona yang turun dengan mayoritas pemain pelapis justru kebobolan lebih dulu di menit ke-6. Ivan Sanchez membobol gawang Ter Stegen dan membawa Valladolid memimpin 1-0 hingga babak pertama usai. Barca bisa membalikkan keadaan saat laga memasuki babak kedua. Rafinha mencetak gol penyeimbang untuk Barcelona di menit 54. Gol Fermin Lopez di menit 60 membawa Barcelona berbalik unggul 1-2 hingga laga usai. Dengan hasil ini, Barca kini mengoleksi 79 poin di puncak klasemen La Liga.